Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Jadi dari beberapa realcon yang muncul hari ini begitu kan, banyak muncul spekulasi. Artinya klaim sana, klaim sini begitu. Bahkan ada 100 tokoh menolak terkait dengan terkait dengan adanya pilpres ini begitu, terkait dengan adanya kecurangan-kecurangan yang ada selama ini begitu. Sebelumnya, kalau kita melihat realcon yang ada begitu kan ya, dari Al Azhar Center, justru Anies Baswedan 37% dan Prabowo 47,24% dan Ganjar Mahfud yaitu 15,2%. Ini mengalami kenaikan dari masing-masing calon, tetapi ini masih hasil realcon Pilpres 2024. Walaupun Prabowo menang, ini tidak nyampe 50% di situ begitu kan. Dibandingkan dengan data-data yang ada di KPU ya selama ini muncul begitu. Tapi menurut saya pribadi cukup menjadi perhatian dan cukup menjadi pembanding ya bagi kita bahwa yang namanya realcon, quickcon dan sebagainya begitu kan, itu kan masih belum fix siapa yang menang dalam Pilpres ini. Ya mungkin ada dugaan-dugaan kecurangan, dipersengketakan di KMK dan sebagainya. Justru menurut saya pribadi oke lah yang menang menang, yang kalah. Tapi perlu dengan adanya bagaimana pemilu ini jurdil ya, jujur dan adil di situ begitu. Kita itu bukan soal siapa yang menang, bukan soal siapa yang kalah, tapi mengawal bagaimana pemilu jalannya demokrasi begitu kan. Kalau mereka jujur, adil dan sebagainya, oke, tidak menjadi masalah begitu walaupun siapapun yang menang di situ. Maka hal inilah yang kemudian yang harus kita amati betul begitu kan ya. Tidak hanya itu, bahkan ada beberapa tokoh yang kemudian muncul hari ini begitu. Di antaranya adalah Din Samsudin, pemimpin pernyataan 100 tokoh tolak hasil Pilpres 2024. Roy Suryo ya hingga Fahru Razi hadir di situ. Ada 100 tokoh menolak ya terkait dengan hasil Pilpres 2024. Artinya kita harus ya menolak terkait dengan adanya kecurangan-kecurangan yang ada. Maka 100 tokoh inilah yang kemudian menjadi cikal bakal sebagai bentuk ya pengabdian kepada bangsa kita, kepada negeri kita untuk ya bagaimana mengawal demokrasi ke yang lebih baik. Beredar video yang beredar kita lihat saja, banyak muncul narasi-narasi itu begitu kan. Ada salah input ya, ada data tidak sesuai, ada dugaan-dugaan kecurangan yang muncul dalam video-video yang beredar hari ini di X begitu kan. Itu menunjukkan bahwa bagaimana kita mencegah kecurangan-kecurangan yang ada selama ini. Jadi bukan berarti kita harus alergi terhadap kemenangan seorang Prabowo, tapi justru ini menunjukkan bagaimana mengawal pemilu ini dengan adil dan jujur. Itu yang menjadi poin penting bagi kita begitu kan. Tidak hanya kita ya satu sisi ada sistem politik yang kemudian dinyatakan oleh sebagian orang ya kalau kalah, kalau menang iya, tapi bentuk dalam ini harus mengawal beberapa ini. Bukan tidak mungkin ya sistem KPU dan aplikasinya bisa bisa dipereteli begitu kan. Yang namanya buatan manusia itu pasti begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya saya hari ini melihat situasi itu begitu. Serius bertanya buat semua yang mendengar, apakah ini real ya suaranya? Kalau memang ya benar, wajib ya disbasmi ya beserta karone-karonenya begitu ya. Bahkan saya menganggap dalam hal ini biasa-biasa aja begitu kan ya. Karena satu sisi orang itu begitu melihat bahwa yang namanya kemenangan, yang namanya kekalahan pasti ada. Tidak mungkin lah ada menang, ada kalah dan sebagainya. Karena kita itu adalah berada di negara demokrasi. Artinya apa? Artinya kalau kita berada di negara demokrasi, justru pendukung Anies Baswedan lebih menghormati begitu di situ begitu kan. Ya, nampaknya seperti itu. Saya justru melihat begini, kenapa sekarang ini ya kalau sudah menang di quickcon, realcon dan sebagainya begitu kan ya sudah dipublikasi mendeklarasikan ini, mendeklarasikan itu begitu kan. Saya masih teringat apa yang disampaikan Sujiwo Tejo begitu kan. Etikanya masih nunggu bagaimana real KPU-nya, bagaimana apakah ada sesuatu dugaan-dugaan itu begitu kan. Tiba-tiba sekarang banyak di seluruh negara kalau menang sudah deklarasi dan sebagainya. Tapi yang saya lihat di situ begitu kan ya, yang paling menjadi perhatian khusus begitu di
Irak begitu kan ya. Walaupun maaf ya di Turki begitu kan ya. Walaupun mereka sudah menang quick count ya, dia tidak pernah mendeklarasikan itu. Setelah baru real count dari KPU-nya menyatakan kemenangan dengan saksi-saksi yang ada, baru mereka deklarasi. Tapi nampaknya sekarang agak jauh dari demokrasi seperti itu begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya masyarakat bisa kok melihat hal-hal yang sedemikian rupa begitu kan. Artinya bansos dimainkan, ini dimainkan, segala cara dimainkan. Ini gimana coba untuk melihat situasi politik seperti ini? Apakah bansos tetap berlanjut? Apakah bansos tetap mereka tetap diberikan rapel dan sebagainya. Ini kan artinya apa? Artinya kan masyarakat masih dibenturkan dengan nuansa-nuansa politik hari ini begitu kan. Kalau semua orang berbondong-bondong hanya menikmati bansos dan sebagainya, saya kira agak ada kekeliruan luar biasa. Kenapa? Karena kita itu kalau masih adanya bansos, ada masih bantuan ini, bantuan itu hanya digunakan pada ketentuan-ketentuan pribadi, maka tidak akan berkembang bangsa kita begitu. Bangkit-bangkitlah wahai tokoh-tokoh para penggawa ya demokrasi dan rakyat milik kedaulatan negeri. Rakyat yang benar kan selalu bersama dan mendukungmu. Ya, mari kita semua ya kita gaungkan ya kita kawal pemilu ini. Sepakat setelah himbauan dan nasihat setelah peringatan ya tentang salah input dan potensi kecurangan, terus dibantu beneran datanya yang bantuan masyarakat. Teman-teman ya Ornop, teman-teman Ornop hingga tim paslon pun tidak juga ada perbaikan. Sudah saatnya kita laporkan ke KPU ID ditolak hasil pemilu curang ini. Banyak muncul narasi-narasi itu pemilu curang dan sebagainya. Saya mewanti-wanti sejak awal begitu kan ya. Kalau memang ada indikasi ya kita akan ranahnya nanti di di MK dan sebagainya begitu. Oke, tidak menjadi masalah soal itu begitu. Tapi yang terpenting adalah bagaimana cara kita melihat dengan adanya situasi itu begitu kan. Dalam artian bahwa kalau ada tokoh yang kemudian mengatakan dan menolak terkait dengan adanya kecurangan-kecurangan seperti menurut saya pribadi hal yang luar biasa begitu kan ya, sampai-sampai menolak dengan adanya itu. Maka kami pribadi melihat ya asumsi-asumsi seperti ini justru memperkuat demokrasi. Dalam artian ada yang peduli demokrasi, ada yang tidak peduli, ada yang hanya kepentingan, ada yang hanya kekuasaan dan sebagainya. Justru menurut saya pribadi harus seimbang begitu kan ya, semuanya harus dipikirkan. Ini bukan soal siapa yang menang begitu. Bahkan ya dalam 100 tokoh tolak hasil Pilpres 2024 ini dipimpin oleh Dim Samsudin bongkar beberapa dugaan kecurangan. Salah satunya selain itu ya Bowono juga meragukan ketahanan Nasdem, maaf ya. Ketahanan Nasdem dan PKB juga mengambil langkah berada di luar pemerintahan atau menjadi oposisi. Bagi partai-partai ini katanya begitu kan ya, jelas ada nuansa-nuansa yang kemudian kalau memang benar dalam cuitan dari ini begitu kan PKB dan Nasdem berada di luar itu, bukan tidak mungkin yang saya katakan tadi bahwa Prabowo tidak akan kuat di situ begitu kan ya. Bahkan dari penghitungan KPU terhadap hasil Pilpres 2024 masih berlangsung ya, namun berdasarkan hasil hitungan cepat Pilpres 2024 sudah ada pemenangnya, yakni Prabowo Subianto. Bahkan meski demikian ya ada pula pihak-pihak yang tak puas yang menyatakan sikap menolak hasil Pilpres 2024. Terbaru sebanyak 100 tokoh menyatakan penolakan terhadap hasil Pilpres 2024 karena dinilai curang secara struktur, sistematis dan masif ya. Ini banyak sekali yang menyatakan seperti itu. Tapi saya cukup melihat bagaimana data-data yang kemudian menjadi akurasinya sangat tinggi begitu kan ya ketika melihat atau dibenturkan dengan adanya quick count yang ada selama ini begitu. Jadi saya pribadi begini. Semua orang kan punya data, kita adu data saja begitu. Walaupun yang memang harus resmi dari KPU dan sebagainya, justru menurut saya pribadi KPU kan bisa dipereteli dan sebagainya begitu kan ya. Menurut Rory Suryo dan sebagainya, ya kalau diuji forensik gimana begitu. Ya, karena ingin melihat adil dan jujur di situ begitu. Maka
Saya katakan sejak awal, siapapun presidennya nanti begitu, ya kita lihat saja ke depan begitu kan. Apakah demokrasi baik-baik aja atau tidak begitu. Maka setidaknya menurut saya ada hal yang perlu kita lakukan, yaitu dengan adanya demokrasi yang baik di situ. Kalau demokrasinya baik, ekonominya juga baik di situ. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.